Hai, welcome. Dengan saya di sini Muksalmina. Hari ini saya bakalan berbagi sebuah trik dan tips bagaimana sih cara agar akun kita ini berpotensi untuk muncul di beranda orang lain, khususnya di aplikasi TikTok. Nah, ataupun biasa disebut dengan FYP. Nah, di sini saya bakalan ngejelasin berbagi dari tahapan awal nih, dari pertama buat akun sampai kita posting ya konten seperti apa sih Bang. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, mungkin ada beberapa persiapan yang welcome harus teman-teman persiapin. Ya, contohnya seperti nomor HP aktif yang bisa dihubungi dan juga email beserta kalau bisa sih nama dari username akun Anda nanti adapun akun teman-teman harus disiapkan. Contoh katakanlah mau bikin affiliate tentang jualan apa. Nah, sebaiknya teman-teman langsung persiapkan. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam, dan di sini cara yang pertama adalah teman-teman langsung ke profil kan yang mendaftar. Nah, di sini ada opsi ya, gunakan nomor telepon atau email. Ya, teman-teman yang mau awal pengen mendaftar akun langsung langsung tekan yang gunakan nomor telepon atau email. Nah, kalau misalkan sudah punya akun ya video ini mungkin nggak cocok ya, karena saya bakalan ngejelasin untuk bagi yang belum punya akun, karena menurut saya ya akun yang diternak dari nol itu lebih memungkinkan. Karena kenapa? Kalau misalkan akun yang udah tercampur-campur, misalkan udah beberapa bulan kita bikin, yang mau kita misalkan hapus lagi ganti konten, itu sudah ternodai. Nah, alangkah baiknya kalau bisa kita mulai dari nol aja. Nah, gunakan nomor telepon atau email. Tolong dijaga nomornya, karena kenapa? Ya mungkin ada beberapa nanti kesalahan dari akunnya. Mungkin misalkan sandi yang kita bikin nggak ingat lagi, ya nanti ada tempat konfirmasinya. Dan setelah diisikan langsung kirim saja ya. Tekan selesai ataupun kirim kode. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, isikan yang umurnya di atas umur 18 ya. Nah, jadi tanggal lahir yang di TikTok aja. Kalau misalkan tanggal dan bulan lahir yang asli ya terserah. Nah, yang pasti ya pastikan teman-teman isi yang ini tahunnya di atas 18 tahun. Tekan saja berikutnya. Katakanlah di sini saya isikan Kamis. Nah, K ini huruf besar, A, M, I, S, huruf kecil. Nah, selanjutnya itu adalah Kamis tanggal 14 misal 14 dan 1 Nah, jadi sudah. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung praktekkan aja nanti, karena ini akunnya juga akun sebagai akun uji coba. Nah, itu bikin tutorial. Nah, setelah itu barulah teman-teman tekan berikutnya. Nah, disinilah perlu yang nama pengguna yang tadi. Nah, teman-teman harus siapkan terlebih dahulu supaya nanti tidak perlu diubah-ubah lagi. Kenapa Bang? Kan nanti bisa diubah. Ya, memang bisa diubah, cuman ada beberapa opsi ya. Katanya kalau misalkan kita ubah-ubah username ataupun nama pengguna dari akun TikTok ini, nah kemungkinan kita bakalan terkena shadow ban ataupun yang namanya viewer nanti stuck. Nah, misalkan viewernya menurun dan beberapa efek samping lainnya. Mungkin mau lebih tahu lebih lanjut, kita bakalan bikin video yang selanjutnya aja nanti. Nah, dan di sini katakanlah saya mau kasih nama Mina Store. Nah, Mina Store. Nah, ini kan namanya sudah digunakan oleh orang lain. Nah, nanti teman-teman bisa tambah 22 ataupun apa. Nah, Mina Store 22. Nah, langsung ketik ya mendaftar. Nah, tunggu proses dan sudah. Kalau misalkan teman-teman ingin menginkron nomor telepon Anda dengan nomor telepon orang lain, dan nanti direkomendasikan oleh TikTok untuk melihat video kita. Nah, dan ini berpotensi misalkan nanti ya videonya teman-teman lebih banyak viewernya, dan juga mungkin TikTok yang teman-teman nanti bakalan banyak pengikutnya, yaitu teman-teman terdekat Anda. Nah, kalau saya ini jangan diizinkan aja ya.
Dan selanjutnya teman-teman bisa langsung posting konten, dan di sini saya bakalan berbagi beberapa poin ya, bagaimana cara kita posting agar nanti video kita berpotensi FYP ataupun for your page. Ya mungkin tips ini bisa teman-teman terapkan ya, jangan lupa dicatat dan juga dipraktekkan ya. Langsung saja, di sini ada beberapa tips ya. Yang pertama ya, untuk di awal kontennya saran saya pakai yang 15 detik aja. Nah kenapa bang, kenapa nggak harus 30 ataupun 1 menit ya, karena kita baru pemula. Nah jadi pastikan ya kita uploadnya ya 15 detik aja dulu, karena nanti misalkan terlalu banyak detiknya ataupun terlalu panjang dari kontennya kita tapi kontennya tidak menarik, nah berarti ketertarikan orang melihat konten kita itu minim, dan artinya TikTok pun tidak bakalan nge-up videonya kita. Ibaratnya video kita stuck ataupun pemutarannya sedikit dan akhirnya tidak jadi yang namanya FYP. Makanya kalau di awal saran saya sih ya maksimal dan minimalnya 15 detik aja dulu untuk konten. Tips yang kedua dari saya adalah kasih visual effect yang menarik di awal video, 3 detik ataupun 5 detik pertama di awal. Nah jadi bikin video di 3-5 detik di awal itu semenarik mungkin. Nah itu yang tips yang kedua. Yang ketiga adalah kasih postingan yang mengundang orang untuk berinteraksi. Nah contohnya kalian bisa auto text di layar HP kalian menggunakan TikTok. Nah contoh katakanlah, semoga yang like plus komen postingan ini dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan, nah dan lain sebagainya. Itu contohnya, dan ini mengundang perspektif orang-orang, misalkan mengundang si penonton untuk melakukan interaksi. Nah saya nih mau misalkan punya rezeki ya, otomatis mereka bakalan nge-follow ataupun nge-like ataupun nge-komen kontennya kita. Nah dan selanjutnya tips yang keempat ya dari saya, posting di jam yang ramai. Nah kenapa bang postingnya nggak bisa sasaran ya, jam berapa gitu ya, bisa-bisa aja. Cuman potensinya kalau misalkan teman-teman posting di jam ramai ya otomatis sama dengan konten video teman-teman juga bakalan ramai juga. Contohnya kalau pagi saran saya teman-teman postingnya antara misalkan jam 6 sampai jam 9. Kenapa bang jam 6 sampai jam 9? Ya mungkin kalau misal di jam 6 ya misalkan remaja yang nggak sekolah, yang belum sekolah ya mungkin ya main scroll TikTok ataupun sosial media lain lah. Nah kalau misalkan jam 9 ya kan nih waktu rutinitas ibu-ibu misalkan lagi istirahat. Nah itu kalau pagi. Dan kalau siang saran saya menurut menurut analisa saya itu jam 11 sampai jam 12 saja. Nah 2 jam waktu kita untuk posting konten video TikTok kita. Dan kalau malam saran saya di jam 7 sampai jam 10 malam, karena ini kan waktunya istirahat. Nah jam 7 mungkin lagi udah sholat, udah mandi, duduk sama keluarga sambil scroll TikTok. Nah itu kalau misalkan jam posting. Di tips yang kelima ini saran saya pastikan teman-teman menggunakan hashtag. Saran saya 10 hashtag, 5 hashtag yang berkaitan dengan konten yang Anda buat, dan 5 hashtag lagi adalah hashtag yang untuk nge-pushnya. Contoh kayak misal hashtag FYP, for your page, hashtag viral Indonesia yang mendongkrak kontennya kita agar ke-up ataupun dibagikan ke si penonton yang lebih luas. Nah kalau misalkan guna hashtag yang sesuai dengan konten ya, supaya nanti video kita bisa muncul di halaman pencarian. Nah yang seterusnya adalah yang ke-6. Nah pastikan teman-teman juga gunakan yang namanya anak panah atau stiker ini. Nah kalian cukup pilih cari yang panah. Nah
panah, tanda katakanlah kayak gini. Nah, ambil stikernya dan teman-teman kasih di, nah misalkan di sini nih, supaya nanti ini sebagai call to action. Nah, gunanya supaya si penonton videonya kita itu lebih tergerak untuk melakukan interaksi pada postingan kita, sehingga postingan kita terjadi interaksi dan juga postingannya nanti bakalan direkomendasikan kepada orang-orang lain yang menonton ataupun yang sedang berada di TikTok. Nah, dan yang terjadi apa bang? Ya terjadi viewer dari akunnya kita itu meningkat dan juga kemungkinan followernya juga bertambah. Nah, seterusnya adalah tips dari saya yang terakhir. Tips dari saya yang terakhir yaitu bikin lebih dari satu akun TikTok. Nah, jadi tipsnya adalah bikin ya seenggaknya 4-5 akun TikTok. Supaya kenapa bang? Ya karena nanti kita nggak tahu di mana akun yang berpotensi untuk di-up oleh TikTok dan mana akun yang tidak berpotensi untuk di-up oleh TikTok. Nah, jadi nanti dalam 4 ataupun 5 akun tersebut, nah, teman-teman pastikan, nah dalam waktu 2 hari teman-teman postingnya itu sudah ada 3 konten. Nah, dan diingat ya, perlu diingat bahwa kontennya juga nanti ya harus diselam. Misalkan pagi ini di post, ya, nanti malamnya baru di post lagi, baru besoknya paginya lagi di post. Nah, cuma 2 hari. Setelah itu teman-teman bisa lihat nanti mana akun yang berpotensi ataupun mana sih akun yang di-up oleh si TikTok ini. Nah, itu sekian tips dari saya. Mungkin ada kurang, ya mohon dimaafkan. Yang lebih silahkan diambil. Dan sekian, see you in the next time. Jangan lupa nge-share, adapun juga jangan lupa juga untuk see you in the next time. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng supaya nanti bisa saya bagikan beberapa tips lainnya seputar dunia peluang kerja. Saya Musalmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.